kamu tidak dikasih harta, pasti di akhirat kamu juga nggak dapat. Hati-hati Pak, makanya jangan pernah kita menganggap bahwa mulia itu karena harta. Cara berpikir ini cara berpikir orang kafir. Tapi orang mulia itu ada orang bisa memberi dan orang bisa membantu. Itu baru orang mulia. Makanya kenapa Al-Quran ketika memberikan definisi orang mukmin, qad aflahal mu'minun, kalau Bapak Ibu baca, di situ ada kalimat walladzina fiz zakati fa'ilun. Walladzina hum liz zakati fa'ilun. Walladzina hum liz zakati fa'ilun. Qad aflahal mu'minun. Orang yang dia bekerja melalui dengan zakat, dia dengan zakat itu kemudian dia melakukan sesuatu. Kita cara berpikirnya jangan sampai keliru. Pak, itu kan zakat. Bagaimana mungkin kita bisa bayar zakat? Bagaimana mungkin kita bisa berzakat kalau kita nggak punya uang? Kebalik Pak cara berpikirnya. Kenapa Allah itu bilang begini? Supaya Bapak dan Ibu ketika melihat orang kaya itu bukan karena hartanya, tapi karena zakatnya. Orang bersedekah itu pilihan. Orang bisa memilih bersedekah, berzakat, berinfak, itu bisa memilih. Bisa memilih untuk tidak berzakat. Tapi untuk menjadi orang kaya, Bapak nggak bisa milih. Makanya Al-Quran meluruskan, kok kamu itu ditakdirkan jadi orang kaya? Orang mukmin itu bukan mulia karena kayanya, tapi mulia karena zakatnya. Karena bayar zakat itu pilihan, berinfak itu pilihan, bersedekah itu pilihan. Kita bisa memilih untuk bersedekah, kita bisa memilih jadi orang dermawan, kita juga bisa memilih jadi orang kikir. Tapi kita tidak bisa memilih jadi orang kaya, karena kaya itu adalah takdir. Maka Bapak dan Ibu, ada satu ayat dari surah Saba itu sangat bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi yaqdiru lahu. Rasulullah disuruh sampaikan kepada umat, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru. Sesungguhnya Tuhanmu akan terus melonggarkan rezeki, menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini hukum kehidupan. Allah akan terus, ada yang longgar, ada yang sempit, ada yang longgar, ada yang sempit. Yang longgar jadi kaya, yang sempit jadi miskin, begitu terus. Dilalah misalnya yang kaya kena bapak, atau yang miskin kena bapak. Itulah sunnah kehidupan itu. Tapi ayat ini kemudian dilanjutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlif. Apapun yang kalian infakkan, siapa kalian itu? Bisa yang dilonggarkan rizkinya, bisa disempitkan rizkinya. Fahuwa yakhlif. Semuanya pasti akan diganti. Kalau kita punya konsep yang jelas dan clear dalam pikiran kita bahwa kita akan menghadapi sebuah hari, kita akan menghadapi satu hari di mana satu hari itu la yanfa'u yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang harta dan seluruh anak buah enggak punya manfaat kecuali kita datang kepada Allah dengan bawa hati yang bersih. Maka pasti seluruh potensi kita itu akan kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat. Itu namanya orang cerdas. Orang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menganggap hina hawa nafsunya. Yang kedua, dia selalu beramal, berbuat, beraktivitas, bukan untuk masa depan dunia ini, tapi lima ba'dal maut, untuk hidup setelah mati. Idzan fal amru kullu mardudun ila Allah. Kalau begitu, persoalan semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih, fi hadhihi dunya anna Allah qad yakhluqul asbab. Memang benar bahwa dunia ini isinya adalah dunia hukum sebab akibat. Makanya tidak sepenuhnya salah kalau kamu nabung, tabunglah supaya kamu nanti menjadi kaya. Kerja keraslah supaya kamu bisa hasil. Ya memang ini tempatnya sebab akibat. Hidup ini isinya sebab akibat. Wal kafir tahkumul asbab. Wa kadzalikal mu'min. Orang kafir, orang mukmin bisa memanfaatkan itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa siapa saja kerja keras dia akan berhasil. Itu boleh pernyataan di dunia ini. Ya meskipun tidak boleh kita yakini sepenuhnya. Kenapa? Karena realitas dunia itu siapa dapat apa,
Apa diberikan kepada siapa, siapa dapat berapa, berapa diberikan kepada siapa, hanya Allah yang menentukan. Tidak ada logika matematika yang bisa mengatakan bahwa kerja keras itu pasti berhasil. Tidak ada logika yang bisa mengatakan bahwa dokter itu pasti sugih. Oh ya enggak, berarti saya bisa kaya raya, Pak. Tidak ada logika yang bisa mengatakan bahwa orang yang hafal Quran pasti kaya raya. Gitu. Kenapa? Dunia itu punya hukum sendiri. Siapa dapat apa diberikan kepada siapa, siapa dapat berapa, berapa diberikan kepada siapa, itu hanya Allah yang menentukan. Nah, kalau seperti begini kan kita kerja itu enak. Sehingga sama-sama kerjanya, dilalah kita yang sudah rajin ibadah dapatnya sedikit. Ya nggak pernah ibadah dapatnya banyak. Itu kalau nggak clear pikiran Bapak, kecewa Bapak jadi hambanya Allah. Atau kebalikannya, Bapak beribadah baik, ternyata Bapak dapatnya banyak. Yang nggak pernah ibadah, dia dapatnya sedikit. Kemudian Bapak bilang, oh wajar aja, nggak pernah sholat, makanya rezekinya seret. Ya mungkin bisa satu titik bisa ketemu, tapi pernyataan ini bisa keliru. Kenapa? Di luar sana, Masya Allah, jumlahnya ribuan jutaan orang nggak sholat, tapi hidupnya nggak seret. Jadi harus ada kenyataan hidup dan tugas hidup. Ada satu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Apa itu? Seret dan gak seret, kaya dan miskin, senang, susah, sakit, sehat. Itu kenyataan hidup yang kita hadapi. Ada tugas hidup yang harus kita jalani. Itu apa? Sebagai hamba Allah yang menjalankan kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Sudah selesai. Makanya tugas hidup ini jangan dibenturkan dengan kenyataan hidup. Pasti Bapak kecewa jadi hambanya Allah. Ya Allah, padahal saya, kalimat padahal saya sudah, ini berarti Bapak gugat Allah. Kalimat iya karena abudu wa iya karena nasta'in itu menjadi percuma kata-kata ini. Hanya Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sudah pernyataan secara verbal. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu. Ini pernyataan verbal yang kita ucapkan. Loh, kok masih ada ucapan ya Allah, padahal saya ini sudah sholat, padahal saya ini sudah berdoa, padahal saya ini. Kalau seorang hamba tidak akan mengucapkan seperti itu. Kenapa? Dia sadar bahwa yang dia kejar itu bukan harta yang itu, tapi yang dia kejar adalah ridho dan rahmat Allah. Karena dengan begitu surga akan berikan. Faidah ma'akhudha kafir min asbab, fa'innahu ya'khudun natijah. Wa fil akhirah fal amru yakhtalif. Semua bisa, sehingga wajar-wajar saja lah ke dunia itu. Kalau kerja keras ada banyak-banyak, biasa saja. Jadi tidak usah dihubung-hubungkan dengan apapun. Tetapi kalau orang mukmin punya prinsip bahwa akhirat beda seperti itu. Karena semuanya akan dikembalikan ke musabbibul awal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita, ya Allah, saya kok punya harta banyak ini. Wah, kalau kita punya prinsip yang benar bahwa hidup kita untuk akhirat, maka harta itu tidak akan menyenangi diri kita. Sebab apa? Di dunia itu jangan mencari kesenangan. Gak akan dapat. Coba Bapak kalau ingin mendefinisikan senang adalah gimana Pak? Kalau senang itu ada ukurannya dunia, saya pastikan tidak akan pernah dapat. Sebab apa? Di ujung kesenangan dunia itu adalah bosan. Di ujung kesenangan dunia itu adalah capek. Ya ini mohon maaf bagi Bapak yang biasa ziarah. Bisa ziarah Wali Songo. Saya kemarin pernah ziarah Wali Songo sempat selama 4 hari. Ziarah Wali Songo. Itu yang dikunjungi itu sekitar 20 destinasi, Pak. Selain Wali Songo ada ulama-ulama besar yang memang kita ziarah. Ya ini saya ucapkan ini bagi Bapak Ibu yang bisa ziarah, kalau enggak ya enggak. Ini 4 hari itu tidak ada rasa capek. Tapi coba Bapak rekreasi sehari saja. Sehari 2 destinasi saja yang Bapak kunjungi. Gak usah sampai 20, gak sampai berhari-hari. Sehari saja Bapak kunjungi mana? 2 tok. Sampai malam udah gelele, Pak. Udah bilang, pagi-pagi ketika dia bilang, Pak, ketika teman-temannya, Bapak mau kemana? Sama rekreasi. Sama teman-teman. Jangan lupa loh, nanti malam ada pengajian. Oh iya, tenang aja. Saya nanti paling maghrib sudah sampai di sini.
Emang mau kemana? Itu ada dua dia sebutkan tempatnya. Sampai rumah, besoknya ketemu lagi. Kamu kok nggak ngaji? Waduh, saya capek. Lah, berangkatnya dia bilang, saya akan senang-senang. Sampai rumah apa? Capek. Tapi ketika saya ziarah 4 hari ke Wali Songo 2 destinasi, besoknya kerja lagi biasa. Tidak ada yang capek sekali. Kenapa? Karena sebenarnya semangat spiritual, semangat rohani itu yang menjadikan Bapak Ibu kuat. Makanya orang kerja itu tidak akan kuat kalau tujuannya saya dapat berapa. Saya pastikan tidak akan kuat. Kenapa? Dapat berapa itu dia nggak bisa menentukan. Oke, misalnya kita mengestimasi bahwa bisa dapat 1 juta. Ternyata Bapak dapat 1,5 juta. Dilalah Allah ngasih masalah yang Bapak harus membayar 1,600.000. Lempang Bapak. Berpikir aja cerdas. Bahwa orang cerdas itu adalah mandal nafsahu wa amil mabad. Bukan saya yang bilang, ini Rasulullah, ini hadis ini. Melikayis. Siapa orang cerdas itu? Mandal nafsahu wa amil lima badal. Orang bisa membuat hina hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu kalau diperturutkan, itu nanti hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Aktivitas hidupnya, kerjanya itu bukan untuk masa depan dunia, tapi untuk masa depan akhirat. Innal bashar fi dunya yamlikuna al-asbab. Ya, semua manusia punya itu sebab akibat. Wa ya'ishun mukhtalifin fi an-na'im ala ikhtilafi asbabihim. Tentu saja kenikmatan, keberhasilan yang dia dapatkan sesuai dengan usaha masing-masing. Katahim fil hayat wa ikhtilafi wujudi ma yuhaqqil insan. Kenapa? Karena misalnya begini ya. Ini ada orang kaya dan orang miskin. Dilalah dia punya akses menuju bank. Dia punya akses ke bank, akhirnya bank ngasih kredit. Kredit untuk kerja dan sebagainya. Orang miskin, dia nggak punya akses untuk itu. Makanya sebuah kemiskinan itu bisa karena du'afa, bisa karena mustad'afin. Bisa karena dia miskin karena itu takdir, tapi dia bisa miskin karena struktur yang tidak adil. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bekerja dengan benar. Sekolah misalnya. Bagi orang kaya, orang punya duit, dia punya kesempatan bisa sekolah kepada sekolah-sekolah yang unggulan. Dengan bayar yang tidak masuk akal. Nah, tentu saja orang-orang miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena dia tidak punya akses menuju ke sana. Makanya di mana-mana saya sampaikan bahwa pendidikan yang Islami itu bukan dengan level pendidikan Islam, tidak begitu. Ketika pendidikan itu bisa memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk bisa mendapatkan ilmu yang sama di sana. Kalau Bapak adalah pemangku pendidikan, harus ada wilayah bagi orang miskin bisa mengenyam pendidikan di sana. Dengan cara apa? Apa itu namanya subsidi silang. Subsidi silang. Kalau seandainya itu pendidikan meskipun dia level Islam, tapi kemudian yang berhak sekolah di sana itu adalah hanya orang-orang kaya saja. Orang miskin tidak punya kesempatan bisa mendapatkan pendidikan. Ya karena dia bisa membayar banyak, bisa membayar mahal, maka dia bisa mendatangkan guru-guru yang profesional. Ya wajar saja kalau dia bisa mendapatkan ilmu banyak. Tapi cara berpikir begini ini tidak Islami, tidak adil namanya. Nah, artinya kalau Bapak pemangku kebijakan, kalau Bapak Ibu punya lembaga pendidikan, maka Bapak Ibu harus membuka akses seluas-luasnya kepada siapa saja. Yang kaya ya silakan bayar mahal. Yang miskin dia bisa subsidi silang. Sehingga dari begitu mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa berproses. Nah, li'anna al-insan mu'min ya'ishu bil musabbib fil akhirah wa wallah jallat qudrah wa jalla. Berarti ay yakhdara syai' 'ala al-bal al-mu'min fil jannah fa inna syai' ya'ti lahu. Maka orang mukmin tentu saja dia selalu dihubungkan dengan musabbibul awal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun dia tahu bahwa dia kerja keras, dia tahu bahwa itu hasil usaha dia, tapi seorang mukmin dia selalu kaitkan ini Allah musabbibul awal. Sehingga musabbibul awal Allah lah sebagai penyebab yang pertama. Maka ini kesadaran ini akan terus dia bawa nanti di akhirat. Di akhirat itu yakhtur, sekedar dia keretek hatinya, dia punya saya pingin itu datang Pak. Enak banget. Walahum fiha ma tashtahi anfusukum wal fiha ma tad'un. Kalau di dunia kan enggak. Kita pilih sesuatu kita buka.
aplikasi, kita pilih salah satu, datang, diantar. Sekarang konsep GoFood itu adalah konsep akhirat. Bismillah. Sekarang itu Pak, apa saja kita inginkan bisa datang ke rumah kita. Kita nggak usah kemana-mana. Tapi kan tidak selalu. Itu syaratnya barangnya harus ada. Yang kedua, duitnya harus ada. Barangnya ada, duitnya nggak ada kan nggak bisa. Duitnya ada, barangnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi, tapi konsep ini sebenarnya membawa konsep pada akhirat. Konsep akhirat dibawa ke dunia. Makanya Bapak dan Ibu, pokoknya di dunia, di akhirat itu semuanya nafsi-nafsi. Semua nafsi-nafsi. Karenanya Al-Quran mengatakan bahwa kalau orang kafir itu menganggap harta dan anak buah itu penting. Tapi orang mukmin, harta dan anak buah dan sebagainya, kekuasaan itu adalah bukan tidak penting, tapi dia gunakan sebagai sarana untuk menuju akhirat. Itu saja sebenarnya. Makanya kemudian dikasih contoh, kata bi'ali fir'aun walladzina min qablihim. Tradisi adat kayak begitu, dia menganggap penting harta, menganggap penting kekuasaan. Itu loh, lihat contohnya Fir'aun itu. Fir'aun dan orang-orang setelahnya, pasti banyak kisah-kisah setelah Fir'aun. Fir'aun itu menganggap penting harta dan kekuasaan. Artinya kalau kita juga ikut menganggap penting harta dan kekuasaan, itu tahu banyak seperti Fir'aun nanti. Makanya kenapa Nabi Musa itu diejek. Saya itu pernah saya ada teman, tapi saya tidak pernah ketemu. Dia dilalah dianugerahi hafal Quran. Ya saya soal lancar tidaknya saya tidak tahu. Dia punya metode menghafal Quran. Dilalah terus sebenarnya laku, dalam tanda kutip laku. Akhirnya dia kaya. Saya dengar dari murid saya, dia menyatakan, kalau orang hafal Quran itu kok kemudian miskin, ini pasti ada masalah dengan hafal Qurannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Elon Musk itu berapa harganya Pak? Elon Musk itu. Dia mau bikin ribuan satelit, semua akan dikendalikan oleh dia. Itu bisa 4.000, 3.000 triliun Pak. Pakai hafal Quran. Hafal Quran Tuhan, mungkin nggak penting begitu. Pernyataan ini Mas, yang ngomong kayak begini ini orang kafir. Makanya orang kafir itu menganggap penting harta. Tapi orang mukmin menganggap penting harta itu sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu contoh kada bi ali Fir'aun. Kayak begitu itu loh Fir'aun itu. Makanya Nabi Musa diejek. Wa nada Fir'aun fi qaumi qala ya Musa alaysa al-mulku misra wa al-ardu tajri min tahti. Ketika Nabi Musa tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, diundanglah semuanya diundang. Sebelum ke Nabi Musa, dia bilang kepada umatnya, alaysa al-mulku misra wa hadha anharu tajri min tahti. Menurut kalian Mesir ini siapa berkuasa? Engkau wahai raja. Ini sungai Nil yang mengalir itu siapa? Engkau wahai raja. Afala tubsirun. Kamu lihat kan? Semuanya aku yang berkuasa. Ya engkau ya Pak. Engkau ini yang berkuasa itu. Engkau yang menguasai. Apa kata Fir'aun? Kalau begitu, siapa yang lebih baik? Am ana khairun min hadzal ladzi bahin wala yakadu mubin. Wala yakadu mubin. Kalau begitu saya lebih baik. Saya atau dia? Dia itu maksud Musa. Musa, kalau memang kamu itu memang kekasih Tuhan, kalau memang kamu itu kekasih Tuhan, pasti kamu bisa dapat kayak saya. Fir'aun bangkit ngomong gitu. Makanya jangan ikut-ikutan seperti begini. Falaula ulqi al-sadid dhahabin aujal marak. Musa, kalau memang kamu itu mengaku utusan Tuhan, mana buktinya? Oh, kamu miskin kayak begini kok utusan Tuhan. Kalau memang kamu itu memekasi Tuhan, mestinya Tuhan akan ngasih lebih banyak seperti sekarang saya miliki. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan Pak, dialognya ini. Makanya bersyukurlah kalau Bapak
dianugerahi harta banyak, dan kemudian Bapak lebih memilih memberi daripada memiliki. Lebih memilih memberi daripada membeli. Ya, ajarkan anak-anak kita. Makanya Jumat-Jumat misalnya, saya ada satu kisah sederhana. Saat itu anak saya sudah sangat lama, sekarang anak saya sudah ke Jordan. Dia masih SD saat itu. Dikasih uang sama ibunya 1.000 saat itu. Biasanya 500. Kasihnya 500. Cuma dikasih 1.000. Ibunya bilang, "Nak, ini nggak ada uang 500, 1.000. Nanti kembalinya dikembaliin ya." "Iya, Bu." Pulang sekolah, ternyata tidak dikembalikan. Ibunya sudah mulai resah. Bukan persoalan uang 500 ya, wah anakku nggak jujur ya. Ngomong ke saya, "Bah, ini kembaliannya kok nggak dikembalikan?" Dia terus nggak ditanya. Sampai sore baru ditanya, "Nah, mana kembaliannya?" Kaget dia, Pak. Dia nggak kepikir bahwa uang 500 itu akan ditanyakan sama ibunya. Kaget. Ibunya terus kemudian berusaha untuk, "Kenapa? Ada apa? Uangnya hilang? Atau gimana?" Anak kecil kan tidak tahu baik dan buruk. Terus kemudian dia ceritalah. Kenapa kamu pakai lagi? Untuk beli lagi atau gimana? Akhirnya bercerita dia. "Begini Bu, saya tadi itu kan beli es teh, harganya 500. Nah, temanku ini kan nggak punya duit. Dia bilang, beli teh dong. Kamu kan kasihan. Akhirnya uang 500 itu aku beliin ke teh untuk temanku." Wah, jawaban ini yang kemudian ibunya bilang, "Itu baru anak ibu." Dia kaget, ternyata ibuku gak marah. Loh, itu loh Pak, dia tidak tahu konsep baik dan buruk. Dia khawatir kalau dengan begitu, oh ini baru anak ibu. Kecil, tapi sudah mengajarkan untuk kekuatan untuk memberi. Makanya Jumat misalnya, mau sekolah, kasih, nah ini masukin ke celengan. Nah ini masukin ke, ajarkan itu. Supaya sejak dini, sejak awal, dia sudah terbiasa untuk memberi. Jangan, "Nak, kamu duit buat dicelengi, kasih orang." Jangan begini. Ini kan cara berpikir yang salah. Dipikir kasih orang itu nggak nyelengi lebih hebat, Pak. Kalau Bapak dicelengkan sendiri, 100 juta ya 1 juta. Tapi kalau Bapak Ibu nyelenginya sama Allah, 1 juta bisa berlipat-lipat. Loh, cara berpikir begini kan harus dibalik, Pak. Cara berpikir yang kebalik yang tidak mainstream begini. Sebab apa? Ini Al-Quran mengatakan, "Kata bi ali Fir'aun walladzina min qablihim." Itu loh. Adanya Fir'aun itu kayak begitu itu. Kadzabu bi ayatina fa akhadhu bidhunub. Akhirnya dia apa? Mendustakan ayat Allah. Melalui apa? Karena dia merasa punya harta banyak, dia merendahkan Nabi Musa. Akhirnya Rabbana, ya Allah, akhirnya berdoalah Nabi Musa. "Ya Allah, itu karena engkau berikan harta yang banyak dan gara-gara harta itu kemudian Fir'aun itu kemudian berlaku sikap semena-mena, hancurkan semuanya, hancur semuanya." Hebatnya lagi, dikirim dulu Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Allah sudah ngasih tahu nanti kekuasaan Fir'aun tadi itu akan diwarisi oleh Bani Israel. Kan bahasa Kipti dia. Akhirnya apa? Hancur semuanya, tapi kekuasaannya masih ada. Bentengnya masih ada. Wallahu syadidul iqab. Allah maha keras siksanya. Lam yakhir iqaba bil akhir. Kalimat ini kata bi ali Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya tenggelam di laut. Untuk apa? Wa yafidul haqqu subhanahu wa ta'ala ila an nanzur ila haula wa nara man ladhi hadatha lahum. Supaya kita bisa baca sejarah bahwa apa sejarahnya? Innahu subhanahu wa ta'ala la yu'akhir iqabahu ila al-akhirah li'annahu rubama dhanna an-nas annahu qad ittakhara adab al-kafiri ila al-akhirah. Dengan kita baca sejarah hancurnya umat masa lalu, kaumnya Nabi Nuh dihantam oleh ombak,
kaumnya kaum Ad dihantam oleh rih sarsara, yaitu angin yang begitu bagus sangat keras. Kaum Samud dihantam oleh Sa'iqah, bangsa Madian dan lain sebagainya, termasuk Fir'aun. Fir'aun ini paling mudah, yaitu tenggelamkan oleh ombak di sungai. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa di dunia pun Allah sudah akan memberikan hukuman. Supaya kita tahu bahwa tidak selalu harus di akhirat, di dunia saja Allah bisa mendatangkan hukuman-hukuman itu. Karena itu pembacaan-pembacaan seperti begini, ini akan mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita, bahwa kita harus terus bekerja dan harus bergerak untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah minta di mana-mana, dan ini seringkali saya ulang, jangan pernah meletakkan ukuran kemuliaan karena dunia. Jangan pernah menggunakan ukuran kebahagiaan itu adalah dunia. Jangan pernah menggunakan ukuran kesuksesan itu adalah dunia. Kenapa? Yang menggunakan ukuran-ukuran seperti begini ini, semuanya mudah-mudahan itu, termasuk orang kafir, orang yang punya agama, sama mengatakan dunia penting. Kalau kita punya iman, kalau kita seorang muslim, mestinya tidak mengatakan bahwa dunia itu penting untuk dunia itu sendiri, tapi dunia itu penting sebagai mazra'atul akhirat, sebagai sarana kita untuk mendapatkan akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini bukan saja Bapak yang mendengar, tapi saya juga mendengar. Saya punya telinga, saya dengar dari ucapan saya. Makanya beban saya jauh lebih berat dari Bapak, karena saya harus ngomongkan. Karena itu kalau ya kita saling mendoakan bahwa jangan sampai dunia ini menjadi pusat perhatian kita. Ya Allah, jangan sampai dunia ini menjadi cita-cita akhir ilmu kita, cita-cita akhir dari ilmu anak kita. Mudah-mudahan kita dan anak kita tidak dikuasakan. Itu bahasa kalimat setelahnya, wala tusallit alaina bidhubina bal la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau kuasakan kami kepada orang yang tidak punya rasa takut kepadamu dan tidak punya rasa sayang kepada kami. Jadi doakan, sebenarnya bukan hanya apa, saya justru lebih butuh doa dari Bapak dan Ibu, karena pasti beban saya lebih berat, tugas saya pasti lebih berat. Kenapa? Saya ngomong, ini nanti di akhirat kamu ngomong doang gitu, ngomong tok aja, waduh. Makanya doakan saya, doakan ustadz-ustadznya, doakan kiai-kiainya ada di sini. Ya Allah, mudah-mudahan ustadz-ustadz yang ada di sini kamu tok jadi gitu, tapi dia benar-benar bisa melakukan. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita. Mudah-mudahan Allah selalu meluruskan cara berpikir dan cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu kembali di lain kesempatan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.